orang Dayak asli dan keluarga besar ibu saya, begitu kan orang tua saya dan bapak saya orang NTB, orang Lombok seperti itu. Dan mereka adalah seluruh keluarganya keluarga Muslim, keluarga besarnya, dan itu tergolong dalam garis ras seperti itulah Muslimnya, seperti itu. Dan kami tinggal di suatu daerah di Kalimantan Utara. Nama daerah itu adalah Malinau. Nama desanya Pelita Kanaan, dan itu mayoritasnya Kristen. Sebenarnya saya mengenal Tuhan Yesus itu sudah dari kecil, tetapi yang saya ketahui tentang Tuhan Yesus hanyalah Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen seperti itu, tetapi saya punya Tuhannya sendiri seperti itu. Tetapi saya di dalam kepercayaan kami itu ketika kita harus masuk ke surga, perbuatan baik dan buruk kita itu ditimbang seperti itu. Kita perbuatan kita akan dicuci seperti itu di neraka, banyak apa dosa yang kita perbuat, kemudian baru kita boleh masuk surga. Dan itu membuat saya sangat ketakutan. Setiap harinya saya bergumul, saya bangun pagi, saya harus berbuat baik, membuat pikiran saya bagaimana ya saya selalu berpikiran positif seperti itu supaya tidak berbuat dosa, supaya saya tidak masuk ke neraka seperti itu. Dari saya bergumul dan sampai akhirnya pas SD, SMP, SMA, saya akhirnya ketika saya SMK saya masuk ke salah satu SMA negeri, tetapi di SMA itu mayoritasnya Kristen seperti itu, dan saya tinggal di asrama sekolah. Awalnya saya tidak diizinkan nih buat tinggal di asrama sekolah, tapi saya terus bicara minta izin ke orang tua saya, terutama bapak saya, dan puji Tuhan akhirnya diizinkan seperti itu. Seiring berjalannya waktu di asrama itu setiap malam Kamis itu ada komsel. Nah, saya tidak tahu komsel itu apa, tapi karena saya tidak berani sendirian di asrama, akhirnya saya ikut teman saya. Awalnya saya cuma ikut apa sih mereka nyanyi-nyanyi, saya tidak mengetahui apa yang mereka perbuat, saya cuma duduk lihat seperti itu. Dan akhirnya saya terikuti, wah kok enak banget ya rasanya, seperti itu ada damai sejahtera. Tapi waktu itu saya tidak tahu damai sejahtera itu apa ya, seperti itu. Tapi saya merasakan kayak sesuatu yang berbeda gitu di dalam diri saya. Dibandingkan ketika saya menjalankan tugas saya, maksudnya saya ibadah di agama sebelumnya, itu saya lakukan hanya kayak supaya saya memenuhi syarat seperti supaya tidak saya masuk neraka, supaya saya tidak berbuat dosa lagi, supaya dosa saya diampuni, itu yang saya lakukan. Tetapi saya tidak memiliki hati, saya tidak memiliki damai sejahtera sama sekali di situ. Tetapi ketika saya di komsel nyanyi-nyanyi sama teman, saya merasakan sukacita, dan itu puji Tuhan. Awalnya saya tidak tahu, tetapi saya sharing sama teman sekamar saya, dan akhirnya teman kamar saya cerita di tentang komsel saya, dan akhirnya saya dibimbing seperti itu. Awalnya saya takut seperti itu karena takut sama orang tua, apalagi bapak saya lumayan keras seperti itu. Dan akhirnya saya dibimbing, akhirnya saya cuman ke komsel seperti itu diam-diam tanpa pengetahuan, apalagi guru saya Muslim, saya diam-diam seperti itu. Dan akhirnya suatu ketika kami komsel lagi, dan di situ ada kakak kelas saya gitu, dan itu juga dia kakak rohani saya lah seperti itu. Dan dia mengatakan kepada saya, "Dek, kamu benar-benar nih mau ikut Tuhan Yesus?" "Iya Kak." "Emangnya kenapa?" Saya katakan seperti itu. "Kok kamu gak berani sih?" katanya. "Maksudnya Kak, Tuhan Yesus aja udah rela berkorban kamu, kok kamu gak berani?" Seperti dia kasih saya satu ayat di Yohanes, katanya, "Jika kamu percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan juga apa yang aku perbuat," seperti itu. Nah, di situ saya, oh iya benar ya, harusnya aku kan melakukan juga nih apa yang Tuhan Yesus perbuat, walaupun kan Tuhan Yesus sudah banyak menderita buat kita untuk menebus setiap dosa kita. Dan saya berpikir, saya merenung, dan akhirnya itu Kamis malam dan Jumat. Nah, hari Jumat itu kami biasanya setiap rumah itu ada yang ibadah kayak gitu di sekolah, dan kami itu dipisah ya, di sini yang Kristen di sini, yang Konghucu di sini, semua dipisah. Dan akhirnya saya memutuskan buat ikut ibadah. Dan ketika saya melangkahkan kaki saya, teman-teman saya manggil, "Nanti kesini." Saya cuma diam, saya cuek aja sama teman saya pas saya masuk ke aula sekolah buat beribadah. Dan kata guru agama kami, "Andi, kamu gak apa-apa beneran buat ikut ibadah?" "Gak apa-apa Bu." "Bapak kamu gak apa-apa, ada Tuhan Yesus." Saya
tiba-tiba dia bilang ada Tuhan Yesus. Dan itu saya kayak ngerasa gimana ya, takut juga, tapi saya percaya dalam langkah bersama Tuhan Yesus. Dan saya seiring berjalannya waktu, biasanya asrama kami itu setiap weekend itu boleh pulang, hari Sabtu sore boleh balik, dan hari Minggu sore boleh kembali ke asrama. Tetapi ketika karena saya mau beribadah nih, saya jarang pulang ke rumah seperti itu kan. Tetapi pertama bapak saya biasa-biasa aja nih, akhir-akhir dia kayaknya sepertinya curiga, kenapa nih Andi nggak pulang-pulang, biasanya weekend pulang seperti itu. Dan akhirnya suatu ketika saya pergi ibadah dan bapak saya diam-diam datang ke asrama. Wah, dan pas bapak saya datang tanya nih, gimana seperti itu. Teman-teman saya nggak tahu karena saya tidak ada koordinasi sebelumnya sama teman-teman saya, dan akhirnya ketahuan seperti itu, anti ibadah kayak gitu. Nah, jadi bapak saya kaget seperti itu kan. Jadi saya dihubungi, saya ditelepon, saya disuruh pulang, nggak usah tinggal di asrama lagi seperti itu. Tapi saya tetap bersikeras. Bapak saya orangnya keras, tapi saya lebih keras lagi. Berjalannya waktu, akhirnya tibalah kelulusan sekolah. Rinduan saya dari kecil tuh saya senang banget lihat keluar, saya pengen jadi polisi seperti itu kan. Dan saya lulus nanti jadi polwan seperti itu. Saya udah kantor polisi, tes ini, saya tinggal memperlengkapi berkas seperti itu. Tetapi tidak ada damai sejahtera yang saya dapatkan. Tuhan, saya doa, Tuhan kok gini ya Tuhan, kok saya kayak ini bukan saya di situ. Jadi saya berdoa lagi, saya doakan, kita lagi sama Kak Ramadan ya. Memangnya kamu mau gimana deh, katanya gitu. Saya sudah punya kerinduan di dalam hati pengen kuliah teologi, tapi saya tidak berani buat mengeluarkannya seperti itu. Dan akhirnya saya kumpulkan lagi, dan saya doa, dan saya berani mengatakan. Awalnya banyak nih teman kakak-kakak rohani, sini loh deh, di sini katanya, merekomendasikan STT kayak gitu. Dan akhirnya satu ketika saya dikenalkan sama kakak tingkat saya lah di STI, dan saya dikenalkan, tetapi itu saya tidak kenal siapa-siapa di kakak yang dikenalkan sama saya itu. Kami hanya berkomunikasi lewat WA, saya tidak kenal sama sekali. Dan akhirnya saya ceritalah bagaimana keadaan saya, orang tua saya, latar belakang saya. Katanya gak apa-apa kita melangkah sama Tuhan, katanya. Itu yang buat saya berani, karena dia kebetulan memiliki latar belakang seperti saya, dan itu yang buat saya berani melangkah seperti itu. Dan akhirnya satu ketika saya setelah kelulusan sekolah, saya pulang ke rumah seperti itu. Saya pulang ke rumah, dan akhirnya saya diterima di rumah, tetapi suasana rumah itu sudah berbeda. Saya tuh kayak gimana ya, kayak anak yang gak dianggap seperti itulah. Saya diam di kamar, saya merenung, dan satu ketika pas pagi hari bapak saya panggil saya di meja makan. Saya dikasih pilihan di situ. Lagi katanya, kamu pengen kuliah? Iya Pak, saya pengen kuliah seperti itu. Kamu pilih katanya, kalau kamu memang benar-benar anak bapak dan kamu benar-benar pengen kuliah, kamu pilih saja di mana bapak biayain kamu. Tetapi kalau kamu tetap sama pendirian kamu, udah bapak angkat tangan seperti itu kan. Dan akhirnya saya di situ kayak udah kayak bingung nih kayak gitu. Saya mau ambil keputusan apa. Pada akhirnya saya bilang sama bapak, saya mikir dulu, saya bilang seperti itu. Dan akhirnya saya masuk kamar, saya nangis, saya berdoa sampai akhirnya pokoknya udah pikiran ini udah kayak nggak karuan. Saya ambil kitab, saya marah sama Tuhan, saya lempar seperti itu kan. Akhirnya saya sampai tiduran, nangis, saya bangun lagi, dan saya lihat saya baca. Saya tidak tahu apa yang saya baca saat itu, tapi tiba-tiba kayak bisa mikir lagi nih, oh saya punya ide nih kayak gini, ya saya kuliah aja atau kayak gitu kan. Tapi nanti bapak saya tidak tahu saya Kristen seperti itu, tetapi di dalam hati itu tidak damai seperti itu. Dan akhirnya satu ketika saya pagi-pagi lagi saya ngomong sama bapak saya, dan saya katakan lagi, kata bapak saya, jika bagaimana jawaban kamu? Saya bilang Pak, saya tetap pada pilihan saya seperti itu. Dan bapak saya marah, semarah-marahnya sama kamu dan bapak saya. Tapi saya sebelum itu udah siapkan diri apa yang akan terjadi sama saya. Bapak saya udah usir saya dari rumah, dan akhirnya saya keluar oper keluar rumah, dan bapak lihat, dan bapak saya lihat, itu saya yang beli katanya gitu. Itu kembalikan katanya gitu. Semua
dia bilang. Dia ambil koper, dia bawa ke kamar saya, dia hapur baju saya seperti itu, dan mama saya ambil bawa tas, mama saya bawa tas, kami berdua mama sampai nangis masukin barang-barang saya di tas seperti sinetron sih, cuman sedih sebenarnya, cuman bagaimana ya? Sudah maghrib, saya telepon teman saya minta jemput saya, cuma pakai celana pendek, nggak pakai helm, saya dibawa ke rumah teman saya, bawa tas saya setas itulah saya pulang. Dan akhirnya setelah beberapa hari saya dihubungi sama kakak dari sini yang kakak tingkat saya, dan akhirnya seminggu dari situ saya, puji Tuhan, saya ada dibelikan tiket. Saya tidak tahu siapa yang membeli tiket itu, dan saya tiba di Yogyakarta, tidak ada orang yang saya kenal, dan puji Tuhan saya sangat diterima di lingkungan teman-teman saya di kampus seperti itu. Walaupun saya tidak kenal, tetapi saya percaya itu semua perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan selama perkuliahan saya, dan puji Tuhan saya sekarang semester 8, semester akhir, sebentar lagi sudah selesai. Sebenarnya saya tidak tahu dari semester 1, 2, 3, 4 sampai saya tiba di posisi, saya tidak tahu siapa yang memberikan saya uang, siapa yang memberkati saya seperti itu semua. Saya percaya itu semua perbuatan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang selalu menolong saya, karena setiap semester kan harus daftar ulang seperti itu, dan itu membutuhkan biaya yang besar seperti itu. Sedangkan saya tidak bisa nih, Pak, Mak, ini loh harus saya bayar ini. Saya tidak bisa seperti itu, karena saya sadar ini utusan saya kayak gitu. Saya harus menjalaninya, karena saya percaya ketika saya melangkah bersama Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikan sampai akhir. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya lewat kesaksian ini dapat memberkati teman-teman. Mungkin teman-teman ingin berkuliah atau punya pergumulan apa, seperti tidak ada biaya, tetapi ketika kita percaya, kita melangkah bersama Tuhan, apapun yang menjadi rintangan kita mungkin berat gitu, tapi kita percaya ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan akan turun tangan atas setiap